Berbicara soal bola memang tak ada habisnya. Olahraga benda bundar ini memang diminati berbagai kalangan. Tua muda, pria, juga wanita semua menyukai bola. Kecintaan pada bola ini bahkan tak terbatas negara. Lihat saja dalam gelaran akbar Piala Dunia. Para penggemar bola akan memenuhi tribun-tribun penonton untuk mendukung kesebelasan favoritnya. Tak peduli harus menempuh jarak yang luar biasa jauh dan tinggi ongkosnya. Tapi itulah bola. Punya posisi khusus di seluruh penjuru dunia. Di daerah bola juga punya gaungan tersendiri yang tak pernah mati. Seperti Persipa, kesebelasan yang jadi kesayangan warga Pati. Bagaimana kabarnya saat ini? Inilah bedah opini kali ini. Putus cinta dari Piala Dunia, apa kabar Persipa? Halo, selamat malam Indonesia dan selamat malam pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang bisa membersamai Anda dalam bedah opini kali ini bersama saya Carlos Karkinanti. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk membahas mengenai putus cinta dari Piala Dunia, apa kabar Persipa. Dan telah hadir di samping kiri saya narasumber yang memang sangat handal di bidang persepak bolaan. Mas sudah lama sekali di sepak bola ya Mas ya. Ini ada Mas Dian Dwi Budianto. Ini selaku manajer Persipa dan juga sekaligus mantan dari ketua supporter Patifosi Pati. Klasimen Patifosi. Patifosi, ya. Oke, dari Patifosi seperti itu. Dan kali ini kami akan membahas tema pada kesempatan ini dengan Mas Dian. Mas Dian, kabar baik Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas ini tampak semangat malam ini Mas ya. Oke. Harus selalu semangat. Harus selalu semangat ya. Apalagi kalau kita membahas bola, pastinya juga tidak ada habisnya ya Mas. Iya. Harus semangat juga. Dan kalau kemarin nih Mas, kita melihat ada situasi mengenai pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dari Mas Dian sendiri, melihat situasi seperti itu seperti apa Mas? Ya kalau masalah Piala Dunia kemarin gagal itu rasanya seperti diputusin sama cewek Mbak. Waduh. Mungkin lebih dari itu. Karena dari itu yang ditunggu-tunggu selama hampir 4 tahun. Karena biddingnya itu di 2019. Karena pandemi mundur 2 tahun, akhirnya di 2023 kita udah menanti-nanti. Itu adalah momen yang mungkin kemarin kalau jadi itu hanya sekali dalam hidup saya setelah itu. Karena itu hal yang paling bersejarah. Nggak gampang bisa bidding Piala Dunia dan sekelas Indonesia yang notabene belum pernah sama sekali menyicipi Piala Dunia. Karena kemarin juga udah ditunjuk sebagai tuan rumah, otomatis tim Indonesia bisa main di Piala Dunia. Tapi kalau gagal kemarin, ya itu mungkin nggak cuma saya, mungkin ada separuh warga Indonesia yang terluka Mbak. Itu yang terluka dan sakit hati karena nggak jadi terselenggaranya Piala Dunia itu. Sampai sekarang masih kecewa ini? Iya, pasti kalau itu. Pasti ya? Oke, kalau dari dibatalkannya event tersebut, ada ngaruhnya nggak sih Mas dari Persipa? Kalau melihat nih Mas Dian sendiri sebagai manajer Persipa. Ya. Kalau dari Persipa mungkin lebih ke pemainnya Mbak. Jadi pemain Persipa ini dihuni hampir 60% anak muda. Yang ada yang 20 tahun, ada yang masih belum 20 tahun. Usianya dari rentang berapa Mas tadi? Yang kemarin itu kan 20 tahun ya, U20 ya. Dan di Persipa juga itu banyak pemain yang muda yang antara 18 sampai 22, 23 itu banyak Mbak. Misalnya dia masih punya mimpi untuk masuk ke timnas. Nah dengan gagalnya kemarin menyelenggarakan Piala Dunia, otomatis banyak anak-anak yang kemarin menggebu-gebu untuk bisa tembus timnas, minimal nanti di seniornya. Itu rasanya udah semakin jauh. Karena dengan gagalnya Piala Dunia kemarin, pasti kita ketika mau bidding lagi untuk mengajukan host atau tuan rumah untuk Piala Dunia, apalagi yang senior itu sangat susah Mbak. Karena istilahnya dianggap gagal menyelenggarakan suatu event gitu Mbak. Itu yang mungkin lebih ngefeknya ke pemain. Kalau Persipa sendiri, jujur kalau masalah Persipa mungkin pengurusnya Persipa, karena mungkin setiap match di Piala Dunia Indonesia kita dapat tiket gratis. Jadi itu hilang sirna lah. Jadi kita nggak bisa nonton. Nggak jadi nonton gratis dong? Satu itu. Keduanya nggak bisa nonton pemain-pemain yang nanti akhirnya akan menghuni tim-tim besar Eropa. Seperti mungkin di Manchester, di Italia, di Juventus, dan Real Madrid, dan Barcelona banyak sekali yang itu nanti pemain-pemain dari Inggris, pemain dari Italia, itu banyak yang nantinya akan menjadi pemain besar Mbak. Itu U20 kan event kedua terbesar di dunia setelah Piala
dunia yang senior seperti itu. Kalau tadi dikatakan mungkin yang dampak paling bisa terlihat adalah dari pemain, dari Persipa sendiri selaku Mas Dian sebagai manajer. Ada upaya nggak sih Mas untuk menguatkan para pemain nih agar tidak pesimis nih Mas, tetap optimis nantinya untuk bisa menjadi timnas? Kalau itu pasti Mbak, karena itu pasti kita menguatkan pemain karena mimpi harus tetap diraih, istilahnya semangat harus tetap semangat dan juga harus progresif ke depan sebagai pemain, karena pemain itu kan punya level-level. Jadi mungkin saat ini ada masalah seperti ini, besok semangat lagi, mungkin nanti bisa tembus ke timnas senior dan bisa main di AFC ataupun di Asian Games gitu. Itu yang mungkin harus tetap, mimpi-mimpi kita harus tetap jalan dan harus berupaya, dan semoga aja nanti dari pemain Persipa Pati salah satunya masuk ke timnas Mbak, itu. Oke, kecewa boleh, tapi kedepannya harus tetap semangat harus, untuk persiapan kedepannya masih panjang gitu ya Mas masih ya? banyak hal yang kita harus capai. Masih banyak, oke. Ini kalau melihat arti dari Piala Dunia sendiri Mas, mungkin nggak cuma U20, mungkin U17 juga, atau mungkin Piala Dunia yang kemarin sempat digelar di Qatar sendiri. Bagi Mas Dian, arti dari Piala Dunia sendiri seperti apa, dan juga bagi Persipa seperti apa Mas? Arti Piala Dunia bagi saya itu adalah puncak karir seorang pemain sepak bola Mbak. Itu aja. Seperti kemarin Messi, dia biasa membawa Argentina juara dunia, Piala Dunia itu bagi dia sudah penutup karirnya. Bahkan dia udah lengkap istilahnya, dia udah the best apapun, setelah pemain dunia udah, Liga Champions udah, Liga Spanyol berapa trofi yang dia raih, pemain terbaik dia berapa peraih, dan puncaknya adalah memegang trofi Piala Dunia. Itu mungkin karir tertinggi seorang pesepak bola dunia. Ronaldo yang istilahnya juga dia udah mendapatkan semua apa yang dia inginkan, tapi kurang lengkap ketika belum mention, ketika belum memegang trofi Piala Dunia. Sangat tertinggi, jadi itu piala yang paling bergengsi di tingkat dunia. Itu. Walau bagi Persipa ya motivasi, karena Persipa sekarang juga ada Liga 2, naik satu level, karena udah 71 tahun nggak pernah naik level, akhirnya kita sekarang naik kasta ke Liga 2. Liga profesional ya, Mas, ya? Itu liga profesional dan harus dikelola dengan profesional dan harus benar-benar di manajemen yang memang harus profesional Mbak. Kalau enggak bahaya, karena kita nggak bisa pakai uang BPD, terus nggak bisa pakai anggaran-anggaran dari pemerintah, jadi harus murni dari swasta seperti itu Mbak. Oh, berarti tanpa adanya bantuan dari pemerintah? Lepas semua Mbak, lepas semua harus profesional dan swasta. Oke, berarti artinya Piala Dunia tadi juga menjadi mimpi Mas Dian dan juga teman-teman Persipa juga, dan mungkin teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia sepak bola saat ini ya Mas? Iya. Puncaknya seperti itu. Kalau tadi membahas mengenai aktivitas Persipa, ini boleh dibocorkan Mas, aktivitas Persipa saat ini sebenarnya apa saja sih Mas? Mungkin pemirsa juga penasaran, ingin tahu ini Mas. Persipa saat ini lebih mau membangun kerangka dulu Mbak, karena kemarin juga dihentikan oleh PSSI karena tragedi Kanjuruhan. Jadi kita ini sudah mulai bergerak lagi untuk mencari investor dan juga mencari sponsor untuk bisa membangun tim. Nanti kita setelah Lebaran mengumpulkan pelatih dan sudah membidik beberapa pemain muda yang bisa masuk ke Persipa, dan juga nanti setelah pramusim nanti kita panggil pemain yang senior, dan juga nanti kita cari pemain asing satu, karena besok regulasinya ganti. Besok regulasinya di Liga 2 atau Liga Nusantara besok itu boleh ya, ganti nama sekarang Liga Nusantara. Bisa memakai pemain asing satu, pemain Asia satu, sama pemain naturalisasi satu. Jadi besok lebih menarik Liga Nusantara karena ada pemain asingnya, gitulah. Semoga saja Persipa Pati bisa membeli pemain asing yang berkualitas. Itu akan menambah value Persipa Pati lah. Oke, baik. Gitu. Ini kalau misal nanti ini baru persiapan untuk membuat kerangka itu. Nah, apakah nanti juga ada pergantian pemain atau pembentukan tim baru ya, Mas? Pasti. Apakah tim lama nanti masih akan digunakan? Ya, kemungkinan 50% kita pertahankan. Nanti kita melihat performa tahun kemarin yang emang layak untuk bertahan kita pertahankan, yang emang kurang dan mungkin kemarin banyak cedera ya kita harus evaluasi. Jadi tetap tambah sulam itu pasti Mbak, untuk mencari komposisi yang terbaik dan siap untuk berkompetisi di Liga Nusantara. Oke. Jadi nanti teman-teman masih mengikuti seleksi lagi ya Mas ya? Untuk ya, lebih ke trial ya, bukan seleksi. Dan ditambah tadi pemain asing, naturalisasi dan juga Asia. Ya. Oke. Mas, kalau kita membahas mengenai sepak bola ini kurang lengkap kalau kita tidak membahas supporter. Pasti ada supporter di dalamnya.
termasuk ekosistem dari sepak bola juga. Kalau Mas Dian sendiri melihat supporter di Indonesia sekarang, khususnya mungkin Patifosi, apa sebenarnya arti Patifosi bagi Persipa ini, Mas? Tapi tahan sebentar, Mas Dian, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bedah Opini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Opini, putus cinta dari Piala Dunia, apa kabar Persipa? Dan masih bersama saya, manajer Persipa Pati, ada Mas Dian. Mas, kita melanjutkan percakapan yang tadi mengenai arti Patifosi bagi Persipa. Tapi sebelumnya nih Mas, kalau kita berkaca pada kasus yang atau mungkin kejadian yang sebelum-sebelumnya di Oktober 2022 kemarin, ada Kanjuruhan, kemudian yang korbannya itu banyak, dan kemudian juga setelah itu masih banyak kericuan-kericuan yang terjadi pasca Kanjuruhan juga, seperti yang kemarin di Jatidiri juga, yang kericuan antar supporter dan juga di stadion yang lain. Melihat hal yang semacam itu, seperti apa ini, Mas? Itu suatu tragedi yang memang sangat memilukan, karena juga termasuk tragedi terbesar nomor 2 di dunia, Kanjuruhan itu. Tapi memang sayangkan kemarin saya dapat kabar katanya yang salah itu angin, Mbak. Jadi saya agak menyayangkan itu. Yang salah angin, Yang salah angin. Itu yang saya masih gak nyampe mikir lah, karena itu nyawa segitu banyak itu meninggal karena angin, itu yang masih saya nggak bisa percaya. Masih belum menerima ya, Mas ya? Yang kedua, mungkin kalau membahas masalah kerusuhan dan lain-lain, itu kembali ke supporternya masing-masing, Mbak. Karena itu memang hal yang paling susah dan sulit untuk kita atasi bersama. Kalau Persipa Pati, emang saya sendiri mantan ketua Resimen Patifosi, dan juga karena hashtag Durus Cacah, saya memegang sebagai manajer, dan akhirnya saya membawa Persipa ke Liga 2 untuk pertama kalinya. Setelah itu, emang setelah pertandingan saya ketemu sama teman-teman supporter. Jadi kita di sini bertanding memperjuangkan Persipa Pati, jangan sampai merugikan Persipa Pati. Istilahnya sekarang lempar botol satu aja 25 juta dendanya. Satu botol aja 25 juta. Satu botol? Satu botol. Oke. 2 kali, dikalikan 2 kali, berarti 50 juta. Itu bisa sampai 10 kali ya, bangkrut Persipa, itu jelas satu itu. Apalagi kita tim desa, tim yang istilahnya cumbon dan masih belajar untuk menjadi tim profesional. Belum full profesional, jadi masih belajar. Jadi saya edukasi ke teman-teman, dan teman-teman supporter juga tahu, dan memang bila mana nanti kita membuat kerusuhan ataupun hal yang merugikan Persipa, nanti imbasnya Persipa kehabisan uang, degradasi, dan akhirnya nanti nggak bisa mendukung lagi, karena Persipa kembali ke Liga 3. Liga 3 itu ngeri, Mbak. Liga 3 itu persaingannya ngeri, karena berkompetisi dengan 800 tim di Indonesia. Susah, kita bisa naik ke sini, harusnya kita mikirnya udah gimana bisa caranya untuk naik ke Liga 1. Bukan jangan sampai dengan adanya keserusuhan ataupun ada pelanggaran-pelanggaran, akhirnya nanti Persipa kolab dan akhirnya malah bisa turun lagi ke kasta ketiga. Itu kembali laginya susah, Mbak.
Kita aja perlu waktu 71 tahun Mbak untuk naik ke Liga 2. Baru Cukup sekarang lama ya, ya Mas, cukup lama. Itu tim dengan kota kita yang kota yang istilahnya bukan kota industri, bukan kota metropolitan, bukan kota apa, kita bisa naik Liga 2 itu suatu pencapaian yang memang harus kita syukuri masing-masing dan harus kita jaga. Termasuk tadi kita edukasi teman-teman supporter. Saya juga dulu waktu mungkin dari supporter, ketika tim saya kalah, tim saya imbang, marah Mbak. Marah, tapi tadi ketika kita udah, mimpi kita udah tercapai nih, udah masuk Liga 2. Kita masih berusaha dan masih pengen mengembangkan istilahnya biar rame, biar bisa menjadi tim yang memang kuat secara finansial. Itu yang harus kita jaga bersama. Jadi rogo roso bareng-bareng itu untuk membangun Persipati itu. Oke. Caranya seperti itu. Ini Mas Dian melihat dari aturan tadi melempar botol denda 25 juta sekali lempar. Iya. Mas Dian kan sempat di supporter juga. Iya. Dia seperti itu apakah nantinya juga akan membuat para supporter ini juga mikir-mikir nih Mas? Wah, nanti kalau misal lempar Iya, botol iya. nanti merugikan Persiba juga. Iya. Apa gimana Mas? Iya itu tadi rogo roso Mbak. Jadi Rogo, ya. saling mengingatkan, saling memberikan edukasi kalau dulu mungkin kita nggak tahu karena kita di luar manajemen banget ya Mbak dulu. Sekarang saya bagian dari cah-cah yang mewakili di manajemen sebagai manajer. Diurus cah-cah tadi ya. Terus saya bisa ngasih informasi ke teman-teman supporter langsung kita siapa aja ketemu, tuan. Pelemparan botol 25 juta, flare 50 juta. Kalau ada yang turun ke lapangan aja kita bisa ke Bennett nggak bisa pakai penonton. Itu yang jangan lakukan. Kalau nggak ada penonton, Mbak, wah itu tinggal nunggu aja kapan bangkrutnya, kapan kita degradasi. Itu yang jelas. Itu yang hal-hal yang harus emang kita harus fair play dan emang menjaga situasi kondusif dan emang saling mensupport. Manajemen ataupun Persipati klub mensupport supporter untuk berkembang, supporter mensupport Persipati biar selalu bisa survive itu yang jelas. Oke, saling jalan bersamaan seperti itu Iya. ya Mas ya. Oke, tadi kalau melihat ada aturan yang mungkin bisa saja pertandingan tanpa supporter. Iya. Kalau misal itu ditetapkan Mas, dari Mas Dian sendiri setujukah atau bagaimana? Sangat tidak setuju Mbak. Kenapa Mas? Tim sepak bola tanpa supporter mungkin bagikan apa ya Mbak ya, udah nggak bisa jalan. Tapi masih bisa bermain Mas? Bisa bermain tapi kalau udah habis uang dari mana Mbak? Itu yang jelas. Supporter adalah istilahnya emang ada kata supporter not customer. Supporter itu bukan customer. Tapi supporter adalah cinta dari jiwa yang mencintai klubnya dengan hati yang tulus, Mbak. Tanpa dia disuruh bayar, dia bayar tiket. Istilahnya dari tiket, no tiket no game. Selain tidak ada tiket, tidak ada permainan. Keduanya, supporter jauh-jauh away ataupun datang ke kota lain mendukung Persipati. Itu nggak ada yang maksa, Mbak. Nggak ada yang ngasih support, nggak ada yang ngasih sponsor. Tapi dia, karena itu panggilan jiwa. Sukarela ya? Ya, itu panggilan jiwa. Istilahnya, kalau nggak ada supporter, siapa yang akan menyokong finansial klub? Gitu. Kalau masyarakat umum, tidak semua masyarakat umum itu bisa pergi away Mbak. Tapi kalau supporter pasti dia pengen mendukung di kota lain, selain gitu, karena pengen mendampingi Persipati. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang istilahnya bisa Mas mainnya, bisa main tanpa supporter, tinggal tunggu aja Mbak. Berapa kuat dia bangkrut nanti. Itu jelas. Ngaruhnya banyak ya Mas? Iya ya, pasti. Tapi pernah nggak Mas Persipa sejauh ini pertandingan tanpa supporter Mas? Boleh diceritakan? Waktu pandemi dan kita dari mulai start Liga 3 Jateng, itu Liga 3 yang paling dasar Mbak. Sampai nasional kita tanpa penonton. Tanpa penonton? Ya, tapi kita masih disupport sama APBD. Jadi masih, finansialnya masih ada. Tapi kalau tim kita di Liga 2 ini yang baru belajar untuk profesional, untuk memperbaiki finansial klub, menyehatkan finansial klub, terus gak ada penonton, wah ngeri Mbak. Itu kayak kemarin aja waktu Kanjuruhan itu, kita 3 bulan tidak ada pemasukan, harus membayar pemain 3 bulan full Mbak. Emang yang nggak full, tapi kita nego. Yang November itu 50%, yang Desember 20%, yang Januari 20%. Alhamdulillah pemain mau. Yang penting bisa ngasih itu pemain. Karena kita per bulan 600 juta Mbak. Per bulannya Per bulan 600 juta. Itu kita tim yang biasa Mbak. Tim yang levelnya biasa. Kalau tim-tim yang punya target Liga 1, saya yakin mesti satu bulannya 1, berapa itu udah. 600 juta itu banyak loh Mas. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, makanya kalau bilang 600 banyak sekali dan nggak ada supporter Mbak, dari mana kita? Apalagi kita tim yang infrastrukturnya serasa stadion sangat kurang.
Jayakusuma itu hanya bisa nampung 5.000. Padahal minimal kita harus bisa 10.000. Kita setiap pertandingan nolak 2.000 sampai 3.000 penonton. Istilahnya gini, kita acungan dengan kota sebelah ya, Jepara. Jepara itu sekali main, itu bisa buat gaji pemain 1 bulan. Sekali main? Sekali main, itu di home Mbak ya. Bisa gaji 1 bulan, dan bisa untuk cadangan dia tur keluar kota, atau away. Sedangkan Persipapati, main home 2 kali, itu belum bisa bayar pemain 1 bulan. Masih mikir untuk keluar kota. Karena infrastruktur Iya, stadion karena tadi ya Mas? ya mungkin itu salah satu harapan kami sebagai manajemen Persipapati dan juga supporter, mengharapkan ya ada support dari pemerintah ataupun DPRD untuk bisa memperbaiki Jayakusuma untuk bisa menjadikan kandang Persipapati yang lebih bagus, nyaman untuk wanita dan anak-anak, dan juga bisa menambah finansial klub Persipapati, Mbak. Gitu. Paling tidak untuk menambah jumlah penonton juga Ya, Mas ya? minimal 10.000 lah. 10.000. Itu udah aman itu udah. Oke, Mas, sejauh ini untuk mengendalikan supporter atau mungkin untuk memediasi mereka, apakah sebenarnya ada dari Persipa sendiri dengan Pak Tifosi ini, apakah ada pertemuan khusus atau bagaimana selama mungkin sebulan sekali atau bagaimana, Mas? Kita sering mengadakan sarasehan, Mbak. Sarasehan. Jadi kita itu open kritik, open istilahnya masukan. Jadi beberapa kali kita sarasehan sebelum liga, dan ketika ada sesuatu hal di manajemen yang kurang pas, itu saya akan membuka selebar-lebarnya untuk supporter untuk memberikan masukan. Biasanya lewat apa, Mas? Dari sarasehan? Biasanya saya ketemu langsung. Ketemu langsung Ya, ketemu langsung, sarasehan, pertemuan itu, Mas. Sering banget lah itu. Kalau saya hampir setiap hari ketemu supporter, ngomong aja supporter, masih sekarang juga supporter, cuman saya baru ditugasi untuk diamanai menjadi manajer di Persipa. Seperti itu, Mbak. Tapi jiwanya masih jiwa supporter Pasti, juga ya, Mas ya? ya. Selain kalau saya dikerjain wasit di tengah, pengen lari ke tengah, Mbak. Itu Mas, tapi kan kita nahan. Karena regulasinya kalau kita nanti sampai menyentuh wasit tuh, saya nggak bisa masuk selamanya. Oh gitu. Iya, kalau kita kena larangan dari PSSI, istilahnya saya jiwa supporter, tapi kalau di bench pemain saya di pinggir. Ketika ada kecurangan-kecurangan, Mbak, yang batak selai melawan apa dewi, gitu. Tapi kan kita lakukan itu cuma dengan demi ya itu tadi, demi biar Persipa bisa tidak dapat Mbak, pelanggaran seperti itu. Oke, Mas Dani udah jadi supporter ini berapa lama ini, Mas? Saya jadi ketua supporter dari 2016. 2016. Ya, terus sempat nyabang menjadi manajer Suratin. Saya membawa juara 2 Persipapati di Liga Junior, dan kemarin karena Persipapati ditinggal bapaknya, jadi saya dicalonkan diri oleh teman-teman dengan mengusung SD Juru Cacah. Alhamdulillah terpilih kemarin ya, Mas? Bisa naik Liga 2, Mbak. Bukan terpilih, Mbak, tapi bisa naik ke gak ada yang Liga 2. daftar lainnya, cuma saya yang daftar. Oh, iya. Gitu. Oh, nggak mau juga harus jadi manajer juga ya, Mas ya? Iya, karena kemarin juga kan semua tahu kan emang kemarin unik kan Persipapati, karena manajer satu-satunya di dunia yang suruh di dunia, Mbak, saya bilang. Kalau manajer itu dibayar. Oh iya. Kalau di Persipapati kita yang harus deposit 200 juta. 200 juta. 200 juta. Harusnya dibayar tapi malah deposit 200 iya, juta. Itu. Tapi ya itu semua berkah. Jadi barokahnya seperti itu, terus akhirnya malah bisa naik ke Liga 2, Mbak. Oke, luar biasa ini, Mas. Perjuangannya untuk jadi supporter ini. Ya, ini istilahnya bukan hanya saya, Mbak, tapi semua cah-cah. Teman-teman Pak Tifosi, Mas. Teman-teman Pak Tifosi, Mbak, itu semua. Oke. Bahas Pak Tifosi ini, Mas. Apa sih arti Pak Tifosi bagi Persipa nih, Mas? Ya, bagian tadi. Jadi bagikan udah nggak bisa dipisahkan. Udah nggak bisa terpisahkan. Ya, Persipapati adalah tim kebanggaan Kabupaten Pati di lintas kota, dan Pak Tifosi sebagai pendukungnya yang selalu menemani Pak Tifosi menemani Persipa dari mulai kelam, istilahnya paling bawah, sekarang udah mulai di atas. Itu Pak Tifosi, Mbak. Dengan segala macam istilahnya tingkat-tingkat apa ya, dari segala kalangan, dari mulai semuanya lah. Jadi Pak Tifosi sudah menemani Persipa sampai di tahap ini, itu Mbak. Baik, luar biasa sekali. Ya. Mas, jadi kita bergeser nih, kita ke persiapan. Tadi Liga Nusantara ya, Mas? Liga Nusantara ya. Diganti namanya. Ini kan sudah lama sekali sejak Persipa naik Liga 2 ya. ini. Nah, dari persiapan untuk menuju ke Liga Nusantara ini, dari Persipapati sebenarnya bagaimana ini, Mas? Ya, kita harus menyiapkan, karena dengan Pak Ketua Umum sekarang, Pak Erick Thohir, itu banyak, dia pengen menjadikan
Liga Indonesia itu liga yang seperti di Eropa, Mbak. Yang penuh dengan istilahnya marketnya naik, value-nya naik, jadi membranding sebagus-bagusnya untuk tim bisa, biar nggak ada namanya tim yang bangkrut, tim yang kekurangan sponsor, tim yang nggak ada investor. Jadi beliau pengen tim-tim ini naik marketnya. Gitu. Jadi kita persiapannya emang saya udah mulai semuanya, udah mulai nyari sponsor, udah mulai bidik pemain, gitu Mbak. Jadi memang harus benar-benar kompetitif. Tahun besok itu kompetitif. Besok lena sedikit bisa degradasi karena besok tuh ada, kalau nggak salah ya, kalau nggak berganti ada empat wilayah. Satu wilayahnya itu kalau nggak salah 8. 2 dari wilayah itu degradasi, Mbak. Jadi kita harus minimal harus di urutan nomor 3 biar aman. Nanti ada high grade, ada low grade. Jadi yang high itu naik ke perebutan promosi Liga 1. Yang low, yang bawah itu perebutan bertahan di Liga Nusantara. Jadi lebih mengerikan, tapi value-nya naik karena nanti rating TV juga akan naik pasti tuh. Karena istilahnya lebih kompetitif. Nah, itu yang konsepnya seperti itulah. Dari Mbak Ratu Tisa juga bilang gitu. Istilahnya sekarang Persipag sedang mempersiapkan untuk peperangan nanti ya, Mas, yang lebih itu dari sebelumnya. Nggak bisa santai lagi ya dulu. Nggak bisa santai lagi. Jadi lebih harus milih pemain harus lebih selektif dan emang jangan istilahnya beli kucing dalam karung. Emang harus melihat dan memantau dan emang memastikan pemain itu emang siap tempur untuk Persipag Pati. Gitu. Demi Persipag Pati menjadi lebih baik ya, Mas ya. Syukur-syukur bisa lolos nantinya ke Liga 1 seperti itu. Amin. Ya, Mas, ya? Nunggu Stadion Jibra itu dulu, Mbak. Oke. Infrastrukturnya lagi ya, Mas ya, yang masih kurang diperhatikan. Oke. Kemudian nih yang terakhir ya, Mas, apa sebenarnya mimpi Persipag Pati yang sampai sekarang tuh ingin diwujudkan atau mungkin yang masih diimpikan nih, Mas? Ya kalau mimpi sebuah tim di Indonesia, Mbak, pasti mimpinya akan naik ke Liga 1 dan mungkin akan juara di Liga 1 dan mungkin bisa mewakili Indonesia di AFC. Itu yang mimpi-mimpi tim di Indonesia pasti. Kalau Pati sekarang mungkin baru tahapannya kita bermimpi bertahan di Liga 2, memperbaiki stadion. Nanti memang kalau udah layak minimal sepenuhnya udah layak untuk finansial kita. Nggak ada yang nggak mungkin kita bisa Liga 1, Mbak. Dulu ada yang ngomong nggak mungkin Persipag Liga 2. Nggak mungkin, nggak yang megang wakil bupati aja nggak bisa lolos. Yang megang istilahnya dulu ketua dewan saya nggak bisa lolos. Istilahnya saya yang orang biasa didukung oleh cacah aja malah bisa lolos. Ya, dipegang dari supporter aja bisa lolos sekarang. Jadi itu tadi, Mbak. Kalau kita dengan hati dan dengan panggilan jiwa, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin dunia ini. Itu yang sudah saya buktikan istilahnya. Dan itu juga kalau emang udah memenuhi syarat, insya Allah nanti kita nggak ada yang nggak mungkin kita bisa Liga 1. Gitu. Oke, Mas, harapan untuk Persipag, untuk Pati Fosi juga, bagaimana, Mas? Ya, harapannya Persipag Pati semoga bisa menjadi tim yang profesional, tim yang bisa survive di Liga Nusantara dan nanti suatu saat bisa naik ke Liga 1 dan bisa membanggakan Kabupaten Pati dan bisa mengangkat apapun yang berada di sekitaran Persipag Pati, UMKM, kuliner, terus dari Kabupaten Pati sendiri bisa terangkat oleh Persipag Pati. Kalau yang untuk resimen Pati Fosi, tetap semangat, salam satu hati sampai mati, kita akan mengawal Persipag sampai kapanpun dan semoga harapan kalian dan juga mimpi-mimpi kita bersama bisa kita raih bersama. Itu mungkin. Baik, luar biasa sekali Mas Dian. Berangkat dari supporter sekarang jadi manajer, jadi bawa Persipag lebih baik lagi. Dan juga semoga nanti ke depannya Persipag juga mencapai mimpi-mimpinya yang tadi sudah disebutkan dan juga mendapatkan infrastruktur yang layak seperti itu ya, Mas ya. Dan pemirsa, ini luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan tema Putus Cinta dari Piala Dunia, apa kabar Persipag. Dan saya Galus Karkinanti, tidak terasa sudah 30 menit menemani Anda dan juga pemirsa di rumah. Dan terus saksikan Bedah Opini Lingkar TV. Dan terima kasih dan sampai jumpa.